Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis penyerang baru Chelsea, Christopher Nkunku. Meski baru diperkenalkan pada bursa transfer kali ini, proses transfer Nkunku sudah dirampungkan sejak akhir tahun 2022 lalu. Chelsea rela membayar lebih dari 60 juta euro kepada RB Leipzig untuk membawa Nkunku ke Stamford Bridge. Dan tentu, kehadirannya diharapkan bisa menjadi pendongkrak performa Chelsea musim depan setelah penampilan buruk The Blues di musim 2022-2023. Nah, penasaran dengan analisis Nkunku dari perspektif taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Christopher Nkunku merupakan seorang penyerang yang versatile. Ia bisa bermain pada berbagai posisi di lini depan, striker utama, second striker, attacking midfielder, dan bermain sebagai winger di dua sisi sayap pun pernah ia lakukan. Selama 4 musim terakhir, ia selalu menjadi andalan RB Leipzig, meski dalam rentang waktu tersebut beberapa kali berganti pelatih. Puncaknya di 2 musim terakhir, Nkunku tampil gemilang dan mampu menyumbangkan banyak gol serta assist. Juga mempersembahkan trofi di FB Pokal 2 musim beruntun bagi Leipzig. Musim 2021-2022 menjadi musim terbaiknya sejauh ini dengan torehan 20 gol dan 13 assist di Bundesliga. Pada musim 2022-2023, catatan gol dan asisnya sedikit menurun, 16 gol dan 4 assist, karena ia mengalami cedera yang membuatnya banyak absen membela Leipzig. Catatan gol dan assist dari Nkunku ini yang pada 2 musim terakhir nggak bisa disamai oleh pemain-pemain Chelsea. Beberapa musim terakhir, The Blues nggak memiliki penyerang yang bisa mencetak banyak gol. Musim 2021-2022, saat Chelsea berhasil mencetak total 76 gol di EPL, top skornya adalah Mason Mount yang berposisi sebagai gelandang serang. Dan musim ini dengan performa mereka yang nggak konsisten, Chelsea hanya mencetak 38 gol di Liga dan Havertz sebagai pencetak gol terbanyak dengan 7 gol saja. Berikut merupakan grafik perbandingan kontribusi gol per 90 menit dari Nkunku dengan penyerang-penyerang Chelsea, di mana pada 2 musim terakhir ia berhasil unggul. Seperti yang disampaikan di awal, Nkunku merupakan pemain yang versatile, bisa bermain di berbagai posisi dan peran berbeda. Di RB Leipzig yang menggunakan formasi 4-2-2-2 atau 4-4-2 membuat Nkunku sering bermain di sistem 2 striker. Pada sistem ini, ia bisa memainkan 2 peran berbeda, tergantung dengan siapa ia dimainkan. Jika bertandem dengan Andre Silva yang merupakan striker nomor 9 murni, Nkunku menjadi second striker yang lebih roaming. Ia akan bermain melebar ke sisi kiri. Terlihat pada heatmapnya musim ini di area tengah dan kiri merupakan area yang sering ditempatinya. Lain halnya jika ia ditandemkan bersama Timo Werner yang merupakan seorang penyerang bertipe roaming. Bertandem dengannya, Nkunku lebih sering stay di tengah. Seperti di final di FA Pokal lalu, pada babak pertama Nkunku bermain bersama ex penyerang Chelsea tersebut. Dengan Werner yang roaming, ia lebih banyak berkutat di area tengah, layaknya nomor 9. Namun, di pertengahan babak kedua, saat Werner digantikan oleh Yussuf Poulsen, Nkunku berubah peran menjadi striker yang lebih roaming dan berhasil mencetak gol setelah menerima bola di sisi kiri dan melakukan sedikit cut inside sebelum melepaskan tembakan. Jika melebar ke sisi kiri, Nkunku seringkali akan memiliki ruang yang lebih lebar guna menerima bola yang bisa dilanjutkan dengan melakukan tusukan dengan link up ataupun cut inside ke tengah. Dari area kiri ini, Nkunku juga sering mencatatkan assist dengan melepaskan crossing ataupun cutback kepada pemain di kotak penalti. Di tengah, meski ruangnya nggak sebebas ketika melebar ke sisi kiri, Nkunku akan memanfaatkan marking ketat bek-bek lawan kepadanya untuk membuka ruang bagi dirinya ataupun rekan yang lain. Seperti terlihat di klip ini, ia bergerak turun menarik bek lawan dan dengan cepat balik badan mengekspos ruang di belakang bek tadi.
Contoh lain adalah ketika ia berhasil menarik 3 bek Frankfurt di final di FA Pokal dan membuka ruang bagi Szoboszlai di sisi kanan untuk mencetak gol. Saat banyak berada di area tengah, layaknya striker nomor 9, Nkunku juga kerap menggunakan kemampuannya dalam mencari posisi atau kemampuan positioning guna menyambut cutback dari area sayap. Ataupun untuk menerima trupas dari gelandang di tengah. Area di antara 2 bek lawan menjadi area yang sering diekspos olehnya. Jika dilihat dari radar chartnya, Nkunku dominan dalam 3 aspek: possession, passing, dan attacking. Pemain berusia 25 tahun ini merupakan pemain yang gemar melakukan dribble atau carries. Nkunku bisa melakukan take-ons atau melewati lawan dengan menggunakan skill dan footwork-nya yang sangat baik. Juga bisa melewati lawan dengan kecepatan dan eksplosivitas yang dimilikinya. Kecepatan ini juga yang sering ia maksimalkan saat timnya mendapatkan situasi counter attack. Di situasi ini, seringkali Nkunku menjadi pemain terdepan sebagai target counter attack Leipzig. Ia bisa dengan cepat bergerak naik, mengekspos ruang di belakang garis pertahanan lawan. Selain itu, ada kemampuan lain dari Nkunku yang menjadikannya sebagai pencetak gol dengan kemampuan yang cukup komplit, yaitu tendangan jarak jauh, baik di situasi open play ataupun situasi bola mati. Pemain yang gagal tampil di Piala Dunia lalu karena cedera ini memiliki tembakan keras yang sering ia lakukan dari luar kotak penalti, juga memiliki kemampuan sebagai eksekutor free kick. Shoot keras Nkunku bisa dimaksimalkan ketika Chelsea kesulitan untuk menembus pertahanan lawan, dan kemampuan free kick-nya akan berguna saat Chelsea kesulitan mencetak gol dari situasi open play. Pun begitu, ada beberapa kekurangan dari Nkunku yang bisa menjadi catatan bagi Chelsea. Yang pertama adalah kemampuan pressing. Nkunku bukanlah pemain yang malas melakukan pressing. Hanya saja dalam beberapa momen terlihat pressing yang dilakukannya nggak efektif. Nampak di klip ini, pressing Nkunku bisa dieliminasi, dan di klip berikutnya seharusnya ia bisa melakukan angle press mencegah lawan melakukan sirkulasi dan mengarahkan build up lawan ke satu sisi guna memudahkan melakukan pressing trap di sisi sayap. Selanjutnya adalah kemampuan duel udara atau aerial duel. Statistik duel udara Nkunku cukup buruk, hanya memenangkan 40% dari total duel yang ia lakukan. Dari sini nantinya, jika Nkunku diplot sebagai penyerang tengah, maka pemain-pemain Chelsea harus melakukan penyesuaian dengan umpan yang diberikan kepadanya. Salah satunya dengan lebih sering melepaskan cutback atau crossing mendatar daripada crossing melambung yang kemungkinan akan sulit untuk dimenangkan oleh Nkunku.